Saya akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi sastra anak. Sastra anak adalah dapat diartikan sebagai karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya yang dominan, yang bermediumkan bahasa baik secara lisan ataupun tertulis, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang dekat dengan anak-anak. Ciri-ciri sastra anak yang pertama, unsur pantangan. Unsur pantangan ialah suatu larangan atau cerita yang tidak boleh diceritakan oleh anak-anak seperti masalah seks dan percintaan. Ini guna untuk mengajarkan nilai moral dan perilaku yang baik. Yang kedua itu penyajian dengan gaya secara langsung. Ialah suatu penyajian dengan gaya secara langsung ialah penyampaian cerita yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami tanpa makna tersembunyi. Yang ketiga itu fungsi terapan. Fungsi terapan ialah karya sastra yang mengandung nilai atau manfaat langsung bagi anak seperti mengajarkan moral, pengetahuan atau keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu fungsi sastra anak. Yang pertama fungsi hiburan, fungsi pendidik, dan fungsi keterampilan sastra anak. Selanjutnya genre sastra anak. Jenis-jenis genre sastra anak yang pertama itu puisi anak, cerita anak, fantasi atau nyata, cerita realistis, dongeng, dan fabel. Beda cerita rakyat dan dongeng. Cerita rakyat ialah cakupannya itu lebih luas dan benar-benar dianggap nyata oleh masyarakat. Sedangkan dongeng ialah bagian dari cerita rakyat yang murni khayalan atau fiksi. Ciri-ciri genre sastra anak yang pertama itu bahasa sastra anak, tema mengandung nilai dan moral, imajinatif dan menarik. Selanjutnya itu unsur pembangun sastra anak. Unsur pembangun sastra anak ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu di luar, unsur intrinsik itu di dalam, seperti tema, perokohan, latar, tempat, amanat, dan alur. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik itu di luar, seperti latar belakang penokohan, nilai sosial dan budaya, dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, apresiasi sastra anak ialah proses pemahaman, menikmati dan menilai karya sastra. Tujuannya untuk menumbuhkan minat baca, mengembangkan imajinasi, dan menanamkan nilai moral. Kegiatan apresiasi sastra yang pertama itu membaca, mengulang kembali, menceritakan kembali dan mendengarkan cerita. Sedangkan tingkatan apresiasi sastra yaitu menggemari, menghibur, mereaksi dan menikmati. Tingkatan apresiasi sastra yaitu yang pertama memahami isi cerita, yang kedua menikmati suatu cerita, dan yang ketiga menghargai dengan menemukan pesan dan nilai dalam suatu cerita. Sekian penjelasan dari saya.